Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 13 Oku Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asam dan basa. Teori asam dan basa dikemukakan oleh 3 ahli kimia. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Teori ini disebut juga teori asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies baik molekul atau ion yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton kepada spesies lain. Proton dilambangkan oleh H+. Sedangkan basa adalah spesies baik molekul atau ion yang berperan sebagai proton akseptor atau penerima proton yang diberikan oleh spesies lain. Proton dilambangkan oleh H+. Untuk lebih mudah mengingat, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah yang memiliki lebih banyak H, sedangkan basa adalah yang memiliki lebih sedikit H. Seperti apa ya contohnya? Contoh, pada reaksi HPO42- ditambah H2O menjadi PO43- ditambah H3O+. Pertama, kita lihat dulu spesies yang mirip. HPO42- mirip dengan PO43-. H2O mirip dengan H3O+. Setelah kita menemukan spesies yang mirip, maka kita menghitung jumlah atom H-nya. Pada HPO42- memiliki jumlah atom H sebanyak 1, sedangkan PO43- tidak memiliki H atau berjumlah 0. Maka HPO42- disebut sebagai asam ke-1. Sedangkan PO43- bertindak sebagai basa ke-1. Kemudian kita bandingkan H2O dengan H3O+. H2O memiliki jumlah H2, sedangkan H3O+ memiliki jumlah H3 yang lebih banyak bertindak sebagai asam kedua. Kemudian H2O bertindak sebagai basa kedua. Biasanya pada soal diminta untuk menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Maka cara penulisannya HPO42- berpasangan dengan PO43- dan H2O berpasangan dengan H3O+. HPO42- yaitu asam ke-1. Sedangkan pasangannya PO43- basa ke-1. Dan H2O adalah basa kedua. Kemudian pasangannya H3O+, yaitu asam kedua. Contoh soal kedua pada reaksi HCN ditambah H2O menjadi CN- ditambah H3O-. Seperti biasa, kita lihat dulu spesies yang mirip. HCN mirip dengan CN-. HCN memiliki jumlah H1, sedangkan CN- tidak memiliki H atau berjumlah 0. Maka HCN bertindak sebagai asam ke-1 karena memiliki jumlah yang lebih banyak. CN- bertindak sebagai basa ke-1. Kemudian kita bandingkan H2O dengan H3O-. H2O memiliki jumlah atom H sebanyak 2. Sedangkan H3O memiliki jumlah H sebanyak 3. Berarti yang lebih banyak bertindak sebagai asam kedua. Sedangkan H2O bertindak sebagai basa kedua. Biasanya pada soal diminta untuk menentukan pasangan asam basa konjugasinya. HCN berpasangan dengan CN-. HCN yaitu asam ke-1. Kemudian pasangannya CN- basa ke-1. Dan H2O berpasangan dengan H3O-. H2O adalah basa kedua.
Kemudian pasangannya H3O adalah asam kedua.